Profesor Amin Rais akan mendukung Prabowo Subianto jika Anies Baswedan tidak maju jadi calon presiden. Apakah dukungan ini akan menyatukan Pak Amin dengan PAN, PDI, dan berbagai koalisi besar? Atau ini pertanda serius terkait dengan pencapresan Anies Baswedan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Semua pasti kaget mendengar Pak Amin Rais, Profesor Amin Rais menyampaikan, saya akan mendukung Prabowo Subianto. Karena pernyataan itu di sela-sela bagaimana Pak Jokowi menyatukan koalisi Indonesia Bersatu, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu menjadi satu. Dan bahkan kemungkinan PDI Perjuangan menjadi satu koalisi. Dan bagaimana tentang Pak Anies Baswedan? Apakah memang tidak ada peluangnya? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebetulnya apa yang sesungguhnya disampaikan oleh Profesor Amin Rais. Pertama kita baca di Detik, terbuka Amin Rais dukung Prabowo jika Anies tak nyapres. Dua di CNN Indonesia, suara.com dahulu. Jelaskan pernyataan Amin Rais jika Anies gagal nyapres, Partai Umat sebut pilih Prabowo lebih rasional. Kemudian yang ketiga adalah di CNN Indonesia, Amin Rais dukung Prabowo lagi jika Anies batal jadi capres. Dan yang terakhir adalah di Republika. Respon PKS atas saran Guntur Soekarno Putra untuk Anies Baswedan. Kalian memilih yang mana? Hampir ketiganya sama, yang satu agak berbeda. Maka kita pilih yang hampir sama. Sudah lama kita tidak membaca suara.com. Ayo kita membaca suara.com. Jelaskan pernyataan Amin Rais jika Anies gagal nyapres, Partai Umat sebut pilih Prabowo lebih rasional. Wakil Ketua Umum Partai Umat Buniyani menjelaskan terkait alasan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang menyatakan bakal mendukung Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Menurutnya, apa yang disampaikan Pak Amin tersebut merupakan bentuk pengandaian. Begini maksud Pak Amin, kalimatnya adalah kalimat pengandaian atau conditional sentence dengan kata if atau jika. Jika Anies tidak bisa maju jadi capres, maka terbuka Partai Umat untuk mendukung Prabowo. Itu maksudnya. Kata Budi kepada wartawan dikutip pada kemarin itu. Budi mengatakan Partai Umat tetap akan berpegang teguh pada keputusan Rakernas partainya, yakni mendukung Anies Baswedan sebagai capres, selama Anies tetap maju terus sebagai capres di Pilpres mendatang. Adapun menurut Budi, kalaupun Anies tak maju, lalu Partai Umat alihkan dukungan ke Prabowo, maka hal itu dianggap sebagai pilihan yang rasional, terlebih dibandingkan memilih Ganjar Pranowo. Pilihan ke Prabowo adalah pilihan yang lebih rasional bagi Partai Umat dibanding memilih Ganjar Pranowo. Sebelumnya Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais diberikan pilihan akan mendukung siapa di pemilihan Presiden 2024 apabila Anies gagal mengantongi tiket sebagai calon presiden. Amin mengaku bakal kembali mendukung Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo. Amin enggan mendukung Ganjar karena dianggap sebagai tokoh yang berkaitan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mantan Ketua Umum PAN tersebut merasa sosok Ganjar berbahaya karena akan melanjutkan pemerintahan saat ini semisal
terpilih menjadi Presiden 2024. Amin lantas menjelaskan mengapa dirinya akan kembali mendukung Prabowo, semisal Anies gagal nyapres. Ia merasa sudah mengetahui kelebihan dan kelemahan mantan Danjen Kopassus tersebut. Apalagi Amin pernah dalam posisi sebagai pendukung Prabowo pada pemilu 2019. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Teka-teki Pilpres 2024 menjadikan orang galau. Karena di satu sisi muncul koalisi Indonesia Bersatu, koalisi kebangkitan Indonesia Raya, yang sepertinya dua koalisi besar ini akan menjadi satu koalisi besar. Dan kemungkinan besar PDI masuk di dalamnya untuk mendukung salah satu, misalkan Pak Prabowo atau Caimin ataupun lainnya. Masih tarik-menarik, tapi yang paling terdepan itu Pak Prabowo Subianto. Di sisi yang lain muncul koalisi perubahan, yaitu Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat mengusung Anies Baswedan. Tetapi dalam perjalanannya ini muncul kemungkinan ini gagal. Salah satunya adalah PK, peninjauan kembali Partai Demokrat oleh Muldoko. Wah, ini sesuatu. Ini katanya AHY ini adalah sebagai pengganjalan terhadap Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Ya, everything is possible. Bagaimana menurut kalian? Dalam pertanyaan pada awal tadi, menurut analisis saya, pertama, bahwa dinamika politik masih belum bisa memutuskan siapa yang menjadi capres. Sangat mungkin capres itu 3, ataupun 4, ataupun hanya 2. Bisa-bisa malah 1. Mengapa begitu? 4 jika misalkan Koalisi Indonesia Bersatu mengusung capres sendiri, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya mengusung sendiri, Koalisi Perubahan mengusung sendiri, dan PDI Perjuangan mengusung sendiri. Itu kalau 4. Kalau 3, misalkan, ya terjadi pengelompokan, pengerucutan. Koalisi Indonesia Bersatu mengerucut menjadi satu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya di bawah komando atau kingmaker-nya Pak Jokowi. Kemudian Koalisi Perubahan tetap dengan Anies Baswedan, dan PDI Perjuangan mungkin menampilkan tersendiri. Atau kalau hanya 2, maka kalau itu tadi lebih lebih mungkin. Tetapi kalau hanya 2, sangat mungkin terjadi karena sampai saat ini itu terjadi semacam penjajakan, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan PDI Perjuangan jadi satu. Maka kemungkinan akan mengusung Prabowo. Tetapi PDI Perjuangan sampai hari ini masih tetap bagaimana Mbak Puan itu bisa menjadi capresnya. Bagaimana tentang Mas Ganjar? Mas Ganjar akan mungkin terjadi kalau terjadi 4 calon atau 3 calon. Tetapi kalau 2 calon untuk menjadi capresnya mungkin tidak. Tetapi kalau bakal calon wakil presiden mungkin itu terjadi. Tetapi ya masih tarik-menarik. Adapun yang lain di seberang sana itu adalah Anies Baswedan yang wakilnya sampai hari ini masih juga tarik-menarik. Sehingga apa yang disampaikan oleh Prof. Amin Rais, kalau Pak Anies Baswedan, karena pada waktu Rakernas kemarin akan mendukung Anies Baswedan, tapi kemudian ada opsi, seandainya Anies Baswedan gagal capres, maka dia akan menyampaikan ke Pak Prabowo. Kalau itu disampaikan ke Pak Prabowo, maka Pak Anies Baswedan dengan Pak Jokowi bersatu, bertemu dengan Bu Megawati, bertemu dengan PDI, bertemu dengan PAN juga bertemu, sehingga sebetulnya kata pengandaian itu selanjutnya bisa menjadikan satu antara mereka yang sementara ini berbeda pendapat. Adapun terkait dengan yang lain, maksudnya Koalisi Perubahan, ya kemungkinan besar mereka tetap berada dalam posisinya bagaimana mereka menjadi sparring partner atau check and balancing terhadap yang
menjadi satu tadi. Tapi itu masih jauh deh, masih bulan Oktober dan November, sehingga kalau menurut saya kata opsional itu masih menunggu. Jadi 4, 3, 2, 1. Yang kedua, bahwa opsional yang disampaikan Prof. Amin Rais itu memang ya itu opsional, bukan semacam jawaban yang pasti ya. Hanya kalau tidak terjadi Anies Baswedan sebagai calon. Tapi kalau jadi ya nggak mungkin dia akan mengingkari apa yang disampaikan pada waktu Rakernas atau Munas kemarin itu di Partai Umat. Sehingga kemungkinan untuk membawa Pak Prabowo menjadi sulit, karena kalian tahu kan bagaimana Pak Jokowi sampai pada hari-hari ini, pada bulan-bulan atau tahun-tahun terakhir ini, dengan Pak Prabowo sangat romantis, sangat bisa seia sekata, berbeda dengan pada waktu 2019 dan 2014. Di sini adalah keberadaan Pak Amin Rais yang kemungkinan akan kok begini petanya. Tetapi bahwa pada analisa kedua ini, ya semuanya tetap bisa serba mungkin. Dan opsional itu kalau Anies Baswedan gagal. Tapi apakah betul Anies Baswedan gagal? Kalau menurut saya kok sulit ya. Kok sulit untuk Anies Baswedan gagal. Kita berbicara kontestasi dalam demokrasi, bagaimana pasangan calon itu bisa tampil. Dan sebuah negara akan lebih baik ketika ada sebuah kontestasi yang bisa menyehatkan semuanya. Memang pengalaman 2004 itu tidak enak ya. Ada 5 calon dan yang gagal kemudian dia tidak bisa mempunyai panggung. Nah, pada kesempatan ini menurut saya ya tetap partai-partai itu perlu menampilkan yang terbaik dan menghadirkan calon yang terbaik. Kita berspekulasi, rakyat mau memilih yang mana. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Sehingga pernyataan Pak Amin Rais, jika Anies gagal nyapres Partai Umat sebut pilih Prabowo, itu hanya sebuah pengandaian saja. Dan kalau menurut saya kok sulit ya Pak Amin Rais bisa menyatu dengan Pak Jokowi. Menurut saya kok agak sulit ya untuk bertemu itu. Karena selama kehidupan berpolitik pada 2 periode terakhir ini berbeda pendapatnya. Meskipun kalau menurut saya berbeda pendapat itu sesuatu ya bisa membuat semangat untuk memperbaiki negeri ini dengan cara perbedaan-perbedaan yang ada, mengajukan berbagai gagasan dan akhirnya nanti pasti ada gagasan terbaik. Dan pada kesempatan ini sampai saat ini, saya melihat Pak Amin Rais atau Prof. Amin Rais mempunyai cara pandang yang berbeda. Di situ adalah menjadi modal bagi Pak Jokowi atau Kabinet Indonesia Bersatu untuk bagaimana membuat lebih baik. Pecinta masa depan negeri. Semoga saja yang terjadi adalah 4 calon, sehingga tidak mengarah face office. Kalau hanya 2, itu potensi untuk A dan B. Terlalu tegang, terlalu keras kontestasinya. Kita masih ingat pada waktu 2019, sangat keras kontestasinya. Sehingga muncul cebong dan kampret. Padahal ketika Pak Prabowo bisa menjadi satu, atau Bang Sandi menjadi satu dengan Pak Jokowi, itu kan seharusnya sudah selesai. Tetapi efek dari 2019, cebong dan kampret masih ada meskipun pemimpin yang mereka tampilkan itu sudah menjadi satu. Sehingga pada 2024 akan lebih baik ada 4 calon atau 3 calon. Adapun siapa pemenangnya, ya siapa suara terbanyak. Kalau sementara ini pokoknya 50% ya. Tapi kalau menurut saya suara terbanyak, meskipun kalau sudah itu diputuskan ya nggak apa-apa. Hanya kalau ada sebuah perubahan untuk kebaikan supaya tidak face-to-face, maka cukup siapa pemenang sehingga nanti tidak ada orang yang atau partai yang jagang. Sementara pada putaran pertama nyalon si A, yang kedua harapannya kepada si B yang mempunyai suara banyak. 1 kali saja, sehingga kemudian nanti akan terlihat siapa yang terbaik menurut rakyat. Semoga bermanfaat, semoga
bisa menjadi referensi persiapan pemilu 2024. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.